Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-26. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga itu mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam. Istilah individualisme adalah kata yang tidak asing lagi bagi telinga kita. Seorang yang individualisme biasanya kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan hanya fokus pada kepentingannya sendiri. Dan seringkali kata individualisme mematikan rasa kepedulian seseorang. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, bacaan-bacaan suci pada hari ini, terkhususnya
pada bacaan pertama dari kitab Amos, kita mendengar Nabi Amos mengkritik cara hidup sosial orang Israel. Mereka tidak tergerak hatinya untuk menolong sesamanya yang sedang mengalami kesulitan dan yang sedang menderita. Dalam sebuah kebersamaan, orang lain mengalami kesulitan dan penderitaan, sedangkan yang lain bersenang-senang tanpa peduli sedikit pun situasi sesamanya yang sedang menderita. Dan dalam bacaan Injil, penginjil Lukas menceritakan sikap si kaya yang tidak peduli dengan sesamanya yang berkekurangan dan menderita. Si kaya setiap hari bersukaria dalam kemewahannya, sedangkan Lazarus adalah seorang pengemis, badannya penuh dengan borok. Praktisnya, dia tidak bisa bekerja untuk memperjuangkan dan mempertahankan hidupnya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Kritikan yang disampaikan Nabi Amos untuk orang Israel juga merupakan kritikan bagi kita yang hidup di zaman modern ini, yang hidup sosialnya acuh tak acuh dengan sesama. Orang-orang Israel rajin beribadat, tetapi mereka mengabaikan kasih dan keadilan pada sesamanya. Mereka rajin berdoa, tapi tidak mau peduli dengan sesama mereka. Mereka mengira bahwa hidupnya sudah aman dengan banyak berdoa. Mereka hanya berdoa dan beribadat, tetapi hidup dan tindakannya jauh dari kebenaran dan keadilan. Nabi Amos tidak menyalahkan doa dan ibadat mereka, tetapi perilaku mereka yang dikritiknya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Lewat bacaan-bacaan suci hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa betapa kekayaan dan individualisme bisa dengan mudah membutakan mata hati kita dan menutup rapat pintu kepedulian kita kepada sesama. Kekayaan bisa membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Mari kita belajar menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini dengan tujuan mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang lemah, menderita, dan yang berkekurangan. Di zaman kita ini ada banyak Lazarus, ada banyak orang miskin yang selalu menunggu di depan pintu rumah kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak, dipinggirkan, dan mati kelaparan. Mari kita berbagi berkat Tuhan. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, supaya mereka juga mengalami sukacita Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang telah rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.